Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Ramadan akan mempresentasikan mengenai gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan mendengar. Ini dapat terjadi pada satu atau kedua telinga. Gangguan pendengaran dapat diklasifikasikan menjadi konduktif, sensorineural, dan campuran. Gangguan konduktif disebabkan oleh masalah pada telinga luar atau tengah, menghalangi suara mencapai telinga bagian dalam. Untuk sensorineural, gangguan sensorineural terjadi ketika ada kerusakan pada telinga bagian dalam atau saraf pendengaran. Dan yang terakhir yaitu campuran. Gangguan campuran adalah kombinasi dari gangguan konduktif dan sensorineural. Penyebab gangguan pendengaran ada 4 penyebab gangguan pendengaran. Yang pertama yaitu infeksi telinga. Infeksi telinga tengah seperti otitis media dapat menyebabkan kerusakan pada tulang pendengaran dan mengganggu transisi suara. Yang kedua yaitu paparan suara keras. Paparan berulang terhadap suara keras seperti konser musik atau mesin industri dapat menyebabkan kerusakan sel rambut di telinga dalam. Dan yang ketiga untuk gangguan pendengaran yaitu penuaan. Seiring bertambahnya usia, sel rambut di telinga dalam secara alami rusak yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran terkait usia. Dan yang terakhir yaitu kelainan genetik. Beberapa kelainan genetik dapat menyebabkan gangguan pendengaran sejak lahir, seperti sindrom Usher dan sindrom Waardenburg. Ada beberapa gejala dan tanda-tanda gangguan pendengaran. Yang pertama yaitu kesulitan mendengar. Orang dengan gangguan pendengaran mungkin mengalami kesulitan mendengar suara pelan atau jarak jauh. Mereka mungkin juga kesulitan memahami percakapan, terutama dalam lingkungan bising. Yang kedua yaitu suara berdenging. Tinnitus adalah sensasi berdenging atau berdengung di telinga yang bisa menjadi gejala gangguan pendengaran. Suara ini mungkin hanya dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Yang ketiga yaitu kehilangan keseimbangan. Gangguan pendengaran dapat mempengaruhi keseimbangan karena telinga juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Penderita mungkin merasa pusing atau kesulitan belajar. Dan yang terakhir yaitu kesulitan berbicara. Anak-anak dengan gangguan pendengaran mungkin mengalami kesulitan mengembangkan kemampuan bicara karena tidak dapat mendengar suara dengan jelas. Ini dapat mempengaruhi perkembangan bahasa mereka. Dampak-dampak gangguan pendengaran yaitu keterbatasan komunikasi. Gangguan pendengaran dapat menghambat komunikasi verbal, menyebabkan kesulitan dalam memahami percakapan dan isolasi sosial. Yang kedua, kesulitan pendidikan. Anak-anak dengan gangguan pendengaran mungkin mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah yang berdampak pada prestasi akademik mereka. Yang ketiga yaitu kesulitan pekerjaan. Gangguan pendengaran dapat membuat individu kesulitan bekerja di lingkungan yang bising sehingga membatasi pilihan karir. Dan yang terakhir untuk gangguan pendengaran yaitu dampak psikologis. Gangguan pendengaran dapat menyebabkan rasa frustasi, depresi, dan rendah diri yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental. Diagnosis dan pemeriksaan gangguan pendengaran. Yang pertama, riwayat pasien. Dokter akan menanyakan riwayat kesehatan pasien, termasuk riwayat keluarga, paparan kebisingan, dan pengobatan sebelumnya. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik telinga, kepala, dan leher akan dilakukan untuk menilai kondisi fisik telinga dan sekitarnya. Yang ketiga, tes pendengaran. Tes pendengaran seperti audiometri nada murni, audiometri bicara, dan tes impedansi akan dilakukan untuk mengukur tingkat dan jenis gangguan pendengaran. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan seperti CT scan atau MRI mungkin diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab gangguan pendengaran. Penanganan dan pengobatan gangguan pendengaran. Ada beberapa penanganan dan pengobatan pada gangguan pendengaran. Yang pertama dengan pemeriksaan audiologi.
Pemeriksaan audiologi menggunakan audiometer untuk mengukur tingkat keparahan gangguan pendengaran. Dan untuk yang kedua, dari pengobatan gangguan pendengaran yaitu alat bantu dengar. Alat bantu dengar membantu memperkuat suara dan meningkatkan kualitas suara bagi penderita gangguan pendengaran. Yang ketiga, dapat diobati dengan implan koklea. Implan koklea adalah alat elektronik yang ditanamkan di telinga untuk merangsang saraf pendengaran bagi penderita tuli. Dan yang terakhir untuk pengobatan gangguan dengan terapi wicara. Terapi wicara membantu penderita gangguan pendengaran dalam memahami dan menghasilkan suara. Untuk pencegahan gangguan pendengaran ada dua pencegahan. Yang pertama yaitu perlindungan telinga. Gunakan pelindung telinga saat berada di lingkungan bising seperti konser, pabrik, atau menggunakan alat berat. Hindari penggunaan earphone dalam volume tinggi dan dalam waktu lama. Dan untuk yang kedua, pemeriksaan rutin. Melakukan pemeriksaan rutin ke dokter THT sangat penting untuk mendeteksi dini gangguan pendengaran. Konsultasikan dengan dokter THT mengenai cara menjaga kesehatan telinga dan pencegahan gangguan pendengaran. Peran masyarakat dalam menangani gangguan pendengaran yang pertama yaitu peningkatan kesadaran. Masyarakat perlu memahami dampak gangguan pendengaran dan pentingnya deteksi dini. Dan seterusnya aksesibilitas. Masyarakat dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan aksesibel bagi penyandang disabilitas pendengaran. Untuk yang ketiga yaitu dukungan dan empati. Memberikan dukungan emosional dan pemahaman kepada individu dengan gangguan pendengaran sangat penting. Dan yang terakhir pembangunan infrastruktur. Membangun fasilitas publik yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pendengaran.